Ya, lagi sekali buat ibu bapak para petugas yang menyertai anak-anak kami boleh beribadah bersama-sama saat ini. Terima kasih banyak pengorbanan, kesetiaan ibu bapak semua yang memberikan fasilitas, kesempatan untuk anak-anak maaf, anak-anak kami ini boleh belajar bersama-sama. Baik, kita siap untuk belajar saat ini. Tema kita hari ini, milikilah kuasa untuk menguasai diri atau penguasaan diri. Dan percayalah kalau semua kita memiliki kuasa untuk penguasaan diri, dijamin dunia tidak ada kejahatan. Ya, ini istilah yang saya temukan kalau kita betul-betul diberi kuasa dan kita memiliki lalu kita gunakan, yaitu penguasaan diri yang kita dapat dari Roh Kudus, maka kantor polisi akan jadi kafe semua karena nggak ada kejahatan. Saya percaya itu. Ini istilah saya saja. Kalau semua kita manusia mampu menggunakan otoritas penguasaan diri, betul. Kantor polisi jadi kafe di mana-mana. Para anggota polisi ya santai, nggak ada kerjaan karena nggak ada kejahatan. Dan gedung-gedung pengadilan akan berubah, saudara, jadi mall. Lalu maaf ya, semua rutan, semua LP, LPP, LPAK, semua itu akan jadi hotel. Sungguh nggak ada kejahatan. Nah, bagi yang belum percaya, masa sih kalau kita memiliki sikap hati, penguasaan diri, pasti nggak ada kejahatan. Kita lihat. Ketika jumlah manusia baru sedikit, bahkan kalau kita temukan itu baru 4 orang. Ya, jumlah manusia di dunia baru 4 orang. Ternyata salah satu dari 4 orang ini jadi pembunuh manusia pertama di dunia. Maka itu di Cerdas Cermat Alkitab ada pertanyaan, siapa pembunuh 1/4 penduduk dunia? Wih, kaget. Masa sih ada orang menjadi pembunuh 1/4 penduduk dunia? Ya Kain itu toh, kan cuma 4 orang. Berarti tinggal 3. Betapa sedih hati Adam dan Hawa sebagai orang tua. Baru punya anak 2 dan jadi pembunuh. Saudara, dan itu tercatat di Alkitab. Kita baca dulu Galatia 5. Penguasaan diri itu salah satu dari sifat Roh Kudus. Sifat Bapa kita. Ya, penguasaan diri. Ya, ayat yang ke-23. Kelemah lembut. Gini, mulai 22 dah supaya nyambung ya. Mulai 22. Tetapi buah roh. Nah, kalau bicara buah, jangan bayangkan ada seperti mangga, seperti apokat, seperti duren. Tidak. Kata buah di sini adalah karakter. Masih ingat Tuhan Yesus berapa kali berkata, kalau kamu ingin kenal pohon itu baik atau tidak baik, cari buahnya. Rasanya apa? Masih ingat ya? Nah, kalau Tuhan Yesus berkata buah itu adalah bukti pohonnya baik atau buruk. Nah, begitu pula Tuhan yang adalah roh. Yohanes 4 ayat 14-24 berkata Tuhan itu roh. Nah, buahnya roh, pohonnya itu roh, buahnya itu kasih, sukacita, damai sejahtera, 3 ya, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, terus ayat 23. 23, kelemah lembutan yang ke-8 dan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri sama TL-nya tahan nafsu. Ya,
naik lagi BIS-nya mana? Rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. TSI-nya bisa menguasai diri. MELT-nya pengendalian diri. Betul. Selebir penguasaan diri. Sama. Coba VMD, FIH, penguasaan diri itu apa saja? Shalom, David, luar biasa. Ya. Ayo kita melihat ini. Selalu sanggup menahan diri, ya. VMD-nya penguasaan diri sama. FIH-nya coba kita lihat FIH. Oke. Penguasaan diri sama. Nah, ini salah satu karakter sifat Tuhan kita yang adalah roh. Saudara, kata sifat ini sebetulnya gampang kita kenali. Contoh, kalau kita nanam padi, ya nanam padi, nanam biji apa saja, durian kah, apokat kah, jambu, pepaya, semua yang kita tanam. Termasuk benih bunga, mau bunga matahari, mau bunga apa saja ada bijinya. Di dalam biji itu, ya, ini bicara buah ya. Di dalam setiap biji dari jenis pohon atau buah tertentu. Kecil, biji itu kecil. Tapi di dalam satu biji itu ada keseluruhan utuh, lengkap pohon itu dengan buahnya. Dari satu biji loh saudara. Wih, Tuhan kita itu hebat. Bahkan kalau kita lihat pohon beringin yang begitu besar, saudara, sampai hari ini justru masih ada kepercayaan bagi beberapa orang di Jawa. Pohon beringin itu pohon dewa, pohon yang unik, sebab tidak pernah kelihatan bijinya. Bahkan kalau kita pernah lihat buah beringin, itu bijinya kecil-kecil. Saudara coba cari wijen. Kayak kita tahu wijen ya, itu masih jauh lebih besar daripada biji buah beringin. Sadar enggak? Biji yang tidak kelihatan mata secara jelas karena kecilnya. Begitu dia ditanam, lalu tumbuh, saudara lihat pohon beringin, wow. Saya punya pengalaman unik dengan istri saya. Ini di rumah kami di Nabire. Suatu kali kami melihat di talang ya, tempat penampungan air di atap rumah, di bagian kiri rumah kami. Loh, kok ada pohon beringin tumbuh? Nggak ada tanah loh saudara. Itu di talang. Ya, ya kami biarkan karena saya mikir, nggak lama pasti mati. Karena nggak ada tanahnya di talang, saudara. Mungkin kumpulan debu. Atau mungkin kumpulan daun-daun kering yang sudah lapuk. Karena nggak ikut hanyut turun lewat talang itu. Maka itu pikir mati. Ternyata setelah 3 tahun. Kami kaget. Pohon itu jadi besar. Ya udah, nah saya paling tidak suka menebang pohon. Sedapat mungkin pohon itu biar hidup. Saya nggak suka karena itu kehidupan. Akhirnya kami pindahkan. Nah kami tahu akar beringin itu pasti kuat. Nah kebetulan salah satu anak kami yang suka berkebun itu pernah buat ya kayak vas bunga, tapi ini besar. Dari beton, ya, pakai kawat besi beton yang kecil itu. Nah, saya pikir biar ditanam situ supaya nggak tambah besar, karena pasti akarnya itu mampat muter di situ. Saudara, tahun ke-5 sejak dia ada di talang, saudara tahu jebol pot bunga yang dari besi beton itu jebol. Nah pertanyaannya,
Kalau bukan burung atau kelelawar, kita nggak tahu. Nggak mungkin ada orang taruh biji beringin di atas talang. Oh, sekarang sudah besar. Yang ada di halaman rumah kami. Kalau saudara sering ikut Zoom, ya nanti ingat ya kalau Zoom ya, pas saya di Nabire, saya tunjukkan di mana pohon beringin yang dari atap dari talang itu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Penguasaan diri dengan 8 yang lain, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya. Itu adanya di dalam biji buah roh. Sama seperti biji pohon beringin yang kita nggak pernah kelihatan, tiba-tiba ada pohon besar. Sama seperti kalau kita nanam padi, nggak usah khawatir. Wih, jangan sampai ya, dia nanti jadi apa itu? Jadi pepaya, nggak mungkin. Kalau saudara nanam biji durian, jangan saudara berdoa, Tuhan kiranya biji durian itu jadi durian betul, jangan jadi tomat. Nggak mungkin saudara. Sebab setiap biji dari jenis pohon, buah, bunga apa saja, di dalam biji itu ada keseluruhan. Seluruh pohon itu, buah itu. Bahkan saya pernah betul-betul kagum pada Tuhan. Saudara pernah kecium bunga yang harum sekali. Entahlah bunga apa saja yang harum. Pernah nggak kita menanyakan, harumnya ini keluar dari mana? Karena apa? Maaf, kalau kita potes kecil daunnya dari bunga itu, terus kita remas-remas, cium, nggak ada aroma wangi. Bahkan kalau kita coba kopek sedikit batang pohon bunga itu, pun tidak ada wanginya. Bahkan kalau kita pernah dapat akarnya, terus kita potong kecil saja, terus kita remas-remas, tetap tidak ada wanginya. Pernah nggak saudara bertanya itu? Nah, saya bertanya itu. Lalu wanginya ini dari mana? Maka jawabannya, di dalam biji yang pertama yang ditanam, wanginya ada di dalam situ. Kalau toh biji bunga yang harum itu kita hancurkan, terus kita cium, tetap nggak ada wanginya. Saya harap ilustrasi ini menyadarkan setiap kita. Maka kalau kita ingin punya penguasaan diri, tahan nafsu, itu nggak perlu doa puasa, tidak perlu doa pagi, siang, sore, malam, tidak. Tidak perlu hafalkan ayat Alkitab, tidak. Biar benih firman itu tertanam di hidup kita. Karena firman itu roh. Maka kalau benih firman itu tertanam di hidup kita, maka itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan penabur. Di Matius 13. Dia menaburkan benih firman. Di surat 1 Petrus 1, kalau nggak salah 21. Kita ini dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman. Jadi kalau di dalam daging kita, ini tanah bukan? Kan nggak ada daging orang dibuat dari ubi atau tepung terigu, kan tidak mungkin dari tanah. Nah, di tanah hidup ini ditanamkan benih. Dan itu firman. Nggak usah bergumul. Nggak usah doa puasa, doa pagi, enggak. Biarkan benih firman itu mati dan bertumbuh. Maka semua hakikat firman itu akan ada di hidup kita. Oh, 23, terima kasih. Ini Galih atau Filipus? Galih ya. 1 Petrus 1, 23. Karena saudara dan saya telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Apa itu? Oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Ayat. Sebab kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang dapat mati,
melainkan dari benih yang tidak dapat mati, yaitu melalui firman Tuhan yang hidup dan tinggal tetap. PS. Sebab melalui sabda Tuhan yang hidup, naik lagi kali, ya naik. Sebab melalui sabda Tuhan yang hidup dan yang abadi itu, kalian sudah dijadikan manusia baru, yang bukannya lahir dari manusia, oh terima kasih, melainkan dari Bapa yang abadi. TSI, sebab kita sudah menjadi manusia baru, bukan akan sudah. Kita sudah dilahirkan kembali karena menerima firman Tuhan. Dan firman itu bertumbuh dalam hati kita. Firman Tuhan tidak mungkin binasa dan tetap berlaku selama-lamanya. Nah, lihat ini. Woi, Wawan, makasih. Kamu ikut gabung. Enak, Bapak lupa. Ternyata Bapak masih punya pentasil. Nanti Bapak kasih kamu lagi ya. Saudara perhatikan. Bagaimana saudara dan saya dilahirkan kembali dengan firman, benih yang tidak fana. Nah, kalau saudara melihat benih yang tidak fana ini ada di tubuh kita, ya pasti tumbuh pohon firman. Dan kalau pohon firman, ya buahnya ya firman. Dan semua hakikat benih itu. Ingat tadi pohon bunga yang bisa harum. Dari mana harumnya itu? Luar biasa. Nah, di antara semua bunga-bunga yang ada umbinya ya, umbi ya, seperti lili itu kan pakai umbi ya, tulip gitu. Nah, saudara, ada satu jenis bunga, sayang di Indonesia nggak ada karena nggak bisa tumbuh. Namanya yasin. H-E-E-H-Y atau gale. Coba cari di Google supaya kita tahu gambarnya. Yasin, ya dari umbi. Pohonnya itu nggak pernah tinggi. Paling cuma 20 cm, paling tinggi itu 30 cm. Hampir nggak ada yang 30 cm. Tapi ketika dia berbunga, wih, harumnya itu kalah melati, kalah bunga-bunga yang lain. Hiasin. Iya. Apa itu nak? Pak Ceki menambahkan Amsal 18 ayat 21. Iya. Hiasin. H-Y-C-A. Aduh, saya lupa Yasin. Ya Pak, coba itu bukakan dulu dari hamba Tuhan hebat dari Palembang. Ya, Amsal 18:21. Coba cari, tayangkan dulu, kita baca. Apa itu? Filipus ya. Aduh, saya lupa terusannya Yasin ini gimana ya? Kok hilang saya? Ya udah. 18:21. Terima kasih Jack untuk kirim. Ada yang bisa bantu saya? Oh ya, thank you. Dari Brisbane ini ya. Oke. Ya itu dia. Cepat sekali. Siapa nayangkan ini? Terima kasih. Bentar ya. Oh, bisa dibeli di Indonesia. Mana bisa hidup. Terima kasih kalau dia. Bentar ya, saya tunjukkan ini bentuk bunga yasin. Keren sekali. Oke, bentar ya. Lihat itu. Nah, saudara, itu yasin. Ya, tulisannya itu ya paket benih, bisa beli di mana? Nah, ini saudara, kalau dia bunga begini, itu harumnya itu betul-betul luar biasa. Saya sampai heran, dari mana aroma itu keluar? Ya karena dari umbinya, dari bijinya, dari benihnya itu. Nah, jadi kalau saudara dan saya ingin memiliki sifat penguasaan diri, nggak usah berjuang, nggak usah bergumul, doa puasa, enggak. Biarkan firman itu tumbuh di hidup kita, yaitu Yasin. Terima kasih sudah nayangkan ini. Baik, kita kembali ke Amsal 18:21. Ayo kita lihat. Amsal 18 ayat 21. Jadi kalau ada firman dalam hidup kita, maka semua hakikat firman itu akan muncul dengan sendirinya. Karena benih itu ada. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jackie? Jack? Halo?
Ceki masih ada? Pak Ceki bisa? Ceki? Ada orangnya. Ya. Cek, ada? Ada deh, ada. Kenapa tunjukkan ayat ini? Supaya kita belajar. Kenapa? Tiba-tiba muncul ini. Alkitab bilang, salah satunya ayat ini bilang begini, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Jadi hidup mati itu bukan karena apa-apa, bukan karena kesalahan atau karena dosa lain. Hmm, Ternyata hidup dan mati itu lidah yang pegang peranan. maaf. Betul. Ya, Saudara sudah dibuktikan. Orang pertama yang membuktikan kuasa kata-kata secara teknologi itu profesor dari Jepang. Saya lupa siapa namanya ya. Sebelum profesor ini menemukan dahsyatnya kata-kata, padahal dia bukan Kristen. Dia membuat percobaan. Ya. Jadi dia mulai dengan air, Saudara, dengan air. Ya. Air itu dia puji-puji, ya, dia cintai, dia sayang, bilang air terima kasih, kamu kok hebat sekali. Tiba-tiba kristal-kristal air itu, ya, molekul-molekul air itu dipakai mikroskop, bentuknya itu cantik sekali. Terus dia coba dengan air yang lain, dia maki-maki. Kamu air tidak berguna, aku nggak suka dengan kamu, pokoknya kata-kata jelek. Saudara, beberapa hari kemudian dia mulai mikroskop lagi. Wih, dia kaget. Molekul-molekul air itu hancur, berantakan. Tidak seperti yang pertama. Nah, saya lupa tahun 80 berapa, awal 80-an. Ya, saya waktu itu masih dikit-dikit melayani sekolah minggu. Ternyata ada pelatihan guru-guru sekolah minggu. Saya membuktikan sendiri. Salah satu peragaan dari guru pelajaran sekolah minggu ini, ya, ada tutornya itu masak nasi, ya. Setelah nasinya matang, lalu dibagi di dua tempat dari rice cooker yang sama. Nasi yang satu ditutup, begitu pula nasi yang kedua di tempat yang berbeda. Terus di tempat nasi bagian luar itu diberi tulisan yang positif. Nasi, terima kasih ya ada kamu. Karena ada kamu, kami itu bisa kenyang. Tapi yang tempat yang satu itu kata-kata negatif. Aku nggak butuh kamu, kamu tuh nasi nggak tahu diri. Ditulisin pokoknya. Dan dalam 3 hari, ya, saudara, tulisan-tulisan itu diganti sambil yang nulis itu ngomong, termasuk saya ikut, saudara. Saudara tahu nggak? Hari keempat, hari kelima, nasi di tempat yang pertama, dengan kita ucapkan hal-hal positif, kita puji dia, terima kasih, tetap segar. Tapi nasi di tempat yang kedua dari rice cooker yang sama, berjamur berair. Saya termenung berapa saat. Masa bakteri itu bisa ikuti kata-kata kita? Dan itu bukti. Dan makin hari teknologi makin hebat. Maka itu untuk saudara dan saya bisa punya penguasaan diri. Dan ingin hidup sehat, selalu positif dalam hidup ini. Ada masalah apa saja, ada kesulitan apa saja, tetap bersyukur. Jangan biarkan stres, khawatir, kecewa, tertekan, marah, jengkel, dendam, emosi. Itu menguasai hidup manusia. Kalau itu ada, hancur hidup itu. Aduh, luar biasa ngerinya. Makasih, Jack. Oke, kita lanjut. Jadi, penguasaan diri itu sudah ada di hidup kita. Karena ada benih firman dalam hidup kita. Oke, kita buka Kejadian pasal 4. Pembunuhan manusia. Oh, terima kasih nak. Nih anak saya bilang, ilmuwan Jepang itu namanya Masaru Emoto. Tolong dicari ini ya, Masaru Emoto. Terima kasih. Ya, ini orang hebat.
Cari nanti. Betul. Makasih ya Jack untuk nulis ini. Oh sebentar saya baca ini ya saya baca. Terima kasih. Profesor yang terkenal dengan penelitiannya tentang air yang bisa merasakan dan mengingat adalah Masaru Emoto. Ia dikenal dengan penelitiannya mengenai struktur kristal air yang berubah ketika diberi perlakuan atau informasi tertentu seperti kata-kata positif atau negatif, musik atau bahkan gambar. Masaru Emoto adalah seorang ilmuwan asal Jepang yang meneliti tentang pesan dalam air. Ia melakukan penelitian dengan membekukan air yang telah terpapar berbagai jenis stimulus. Kemudian mengambil foto mikroskopis dari kristal es yang terbentuk. Hasilnya, ia menemukan bahwa air yang terpapar kata-kata positif, musik yang menenangkan atau doa membentuk kristal yang indah dan teratur. Sementara air yang terpapar kata-kata negatif atau musik yang keras membentuk kristal yang buruk atau bahkan tidak membentuk kristal sama sekali. Penelitian Emoto ini menimbulkan banyak perdebatan. Namun ia meyakini bahwa air memiliki kemampuan untuk menyimpan dan memproses informasi. Ia juga percaya, putus itu. Tolong ya Fer, masukkan ke korak nanti ini supaya kita bisa belajar lagi. Jadi kalau saudara dan saya ingin punya penguasaan diri, simpan firman. Hidup selalu sukacita, hidup selalu bersyukur, selalu positif. Bukan berarti memaksa diri untuk positif, tidak. Beda loh ya, pelajaran positive thinking dengan firman itu beda. Kalau positive thinking itu dilatih. Ayo katakan kamu bisa, ayo kamu sanggup. Nah kalau firman tidak. Firman itu menguasai hidup kita sendiri. Karena tumbuh dari dalam. Jelasnya? Oke, Kejadian pasal 4 mulai ayat 5. Lihat ini bentuk penguasaan diri. Ayo, semua anak-anak saya warga binaan dan siapapun kita. Jaga hati ini. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Tidak diterimanya. Tuhan menolak. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Nah saudara, ada banyak pengajaran mengatakan karena Kain mempersembahkan bukan binatang, hewan hidup, tapi sayur-sayuran hasil tanah. Tidak. Saudara, Papa nggak pernah pilih-pilih begitu. Penyebab penolakannya karena hati Kain itu iri dengan adiknya. Karena dia iri, maka itu sudah nggak beres hidupnya. Misalnya Kain mempersembahkan seperti yang Habil persembahkan. Percayalah saudara, tetap persembahannya itu bau busuk di hadapan Tuhan. Karena hatinya sudah busuk. Firman Yahweh kepada Kain, lihat nih. Mengapa hatimu panas? Nah, jadi hatinya panas bukan karena persembahannya ditolak. Mukanya muram bukan karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Tidak. Motivasinya. Masih ingat Tuhan pernah berkata di Matius berapa saya lupa ya. Ketika kamu datang mempersembahkan sesuatu di mezbah. Tiba-tiba kamu teringat. Ada saudaramu yang hatinya gak enak dengan kamu. Aku berkata. Tinggalkan persembahanmu di mezbah dan bereskan dulu dengan saudaramu itu. Ini luar biasa loh. Jadi persembahan ratusan juta, tapi kalau dari hasil kejahatan nggak berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan sesuatu yang sangat mahal, tetapi dengan hati panas, hati iri, nggak diterima. Jadi jangan mengajarkan Tuhan gak suka dengan jenis sayur hasil tanah, tidak. Motivasinya. Wah itu dia. Nah ada komen dari Denpasar. Jadi fokusnya terhadap diri sendiri untuk melakukan kebenaran. Bukan fokus kepada orang lain dan jadinya menghakimi.
Ini hasilnya beda jauh. Betul. Maka itu saudara, sikap hati ini penting. Ini yang kita kagumi terhadap Bapa di surga. Papa sudah tahu Kain ini hatinya jahat. Tapi masih berfirman. Selalu saya ingatkan ini kepada semua kita yang ingin belajar mendengar suara Tuhan. Sama. Ada banyak teori dari beberapa hamba Tuhan. Saudara, inilah 4 langkah untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Gak usah 4 langkah. Cukup 1 langkah. Taat. Maaf ya pada rekan-rekan hamba Tuhan yang sering memberikan angka-angka. Saudara, inilah 7 langkah untuk doa kita dijawab. Alah, kebanyakan. 1 langkah aja. Taat. Saudara, inilah 6 langkah untuk kita menang masalah kesulitan keuangan. 1 apa? Enggak usah. Tetap 1 langkah saja. Taat. Ya, tolong rekan-rekan saya yang hobinya ngasih angka-angka, ya 1 langkah, yes, ini loh. Ada penginjil terkenal dari Nabire ini, wah yes, 1 langkah saja, taat. Nggak usah banyak-banyak. Apa kita nggak bisa kita suap dengan langkah-langkah itu. Dia tahu hati kita. Jadi dalam kondisi hati Kain panas, mukanya muram, berarti setan sudah menguasai. Lihat ayat 6, Kejadian 4. Wih, firman Yahweh kepada Kain. Wih, ada orang balik papan kampung. Puji Tuhan. Apalagi kalau saudara dan saya hatinya sedang beres. Hati benar. Masa Tuhan gak berbicara kepada kita. Yang model Kain kayak begini saja. Papa bisa hadir. Lihat itu ya. Saya baca lagi ayat 5 dan 6. Satu bagian Kejadian 4. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Nggak bisa digambarkan ya. Sudah hati panas mendidih. Muka muram. Itu jeleknya kayak apa? Saya nggak bisa gambarkan. Firman Yahweh kepada Kain. Ini nggak masuk akal. Kok bisa? Papa masih hadir berfirman dalam kondisi Kain sekurang ajar itu. Makasih Papa. Maka itu saya nggak percaya kalau dalam kondisi Kain seperti itu saja Tuhan masih berbicara. Bayangkan. Maka itu ayo mulai hari ini semua kita hidup di dalam kebenaran ini. Papa kita itu selalu hadir dan bicara kepada kita. Amin kan ini? Gak usah pakai langkah ini, langkah itu untuk mendengar suara Tuhan. Papa tetap bicara kepada kita. Karena dia sayang kita. Ya, taat itu indikasinya nggak mementingkan diri sendiri. Ya pokoknya melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi tidak ada apa itu kriteria, ragu-ragu melakukan apa firman Tuhan, tidak. Selalu berkata ya kepada Papa dalam hidup kita setiap hari. Pokoknya kalau setiap hari dalam hidup kita saudara, Papa hadir dan kita selalu taat kepada dia. Udahlah, nggak usah 3 langkah, 4 langkah, nggak usah. 1 langkah saja dia hadir secara luar biasa dalam hidup kita. Firman datang walaupun panas. Ini yang kita akan temukan bagaimana kita memiliki penguasaan diri. Firman-Nya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika. Jadi masih ada kesempatan ditawari. Tetapi Kain, jika engkau tidak berbuat baik. Saudara perhatikan, ini belum dosa. Belum. Kain masih terus dibimbing untuk taat. Tetapi, nah ini hati-hati. Jika engkau tidak berbuat baik.
dosa sudah mengintip di depan pintu. Wih, dosa itu bagaimana? Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya beri kesaksian, tapi saudara nggak usah tanya siapa. Saya terlambat 2 hari, saudara. Aduh, itu saya nyesal. Jadi ada salah satu warga binaan yang sudah lulus. Nah, sudah ketemu saya 2 kali. Ya udah, ayo saya ajari dia untuk nata masa depan. Wah, senang. Ya, sudah ketemu keluarganya juga, ya. Sudah ketemu keluarganya, wah senang semuanya. Udah. Saya siapkan ini, saya siapkan itu. Nah, tiba-tiba hari-hari itu saya sibuk sekali. Ada beberapa urusan yang saya nggak bisa tinggal. Karena saya merasa dia sudah tahu. Sudah tinggal melangkah 1 langkah saja. Nah, saya bilang sabar dulu. Ya, saya lagi ngurus ini, ngurus itu. Ternyata baru hari ketiga saya kontak. Ya ampun. Kaget. Dia ketangkap lagi melakukan hal yang sama. Aduh. Saya menyesal sekali. Nah, ada beberapa saudara yang tahu penyesalan saya. Mereka mengingatkan, Pak Daniel nggak salah. Dianya aja yang kurang sabar. Oke. Tapi saya tidak mau memaafkan diri saya karena itu. Mungkin saya lebih cepat 2 hari. Nggak sampai hari ketiga, cerita lain. Tapi ada orang yang berkata, enggak. Pak Daniel sudah ngasih kesempatan. Dianya yang salah langkah. Ya, oke. Tapi tetap saya tidak akan membela diri. Ada yang salah. Saya kurang cepat. Nah, sekarang ini lagi di Polres. Masih di apa istilahnya. Ya. Belum di sidang. Aduh, nyesal sekali. Padahal sudah ditata. Harusnya begini, sebegitu. Ini loh. Nggak ada penguasaan diri. Coba sabar sebentar. Oke. Kembali lagi ke ayat itu. Kejadian 4. Ayat 7 saya baca lagi. Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi Kain, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Lalu Papa memperingatkan, dosa itu sangat menggoda engkau. Coba fil ayat 7 pakai berapa terjemahan? Aduh, ini luar biasa setan itu. Ya. Lihat. Jika kamu berbuat baik, Kain, bukankah kamu akan diterima? Namun, jika kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Keinginannya adalah untukmu. Jadi targetnya itu kamu, Kain. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. PS. Jika engkau berbuat baik, Kain, pasti engkau tersenyum. Oh, haleluya. Kata dia mukanya muram. Gimana sih wajahmu menggambarkan muka muram? Saya nggak bisa. Jika engkau berbuat baik, Kain, kamu nggak marah pada adikmu, kamu nggak iri hati, kamu nggak jengkel, ya belum dendam ini belum dendam. Pasti engkau tersenyum. Wah, senyuman ini luar biasa. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi belum masuk ya, masih menunggu. Ini terjemahan bagus. Belum masuk, masih menunggu. Dosa itu hendak menguasai dirimu, Kain. Hendak. Jadi belum. Ya. Tetapi engkau harus mengalahkannya. TSI. Kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar,
kuasa dosa yang bagaikan binatang buas, sudah siap menerkam dan menguasaimu. Masih ada kesempatan loh saudara, lihat. Kamu harus mampu mengalahkannya, jadi masih diberi kesempatan. Ayolah saudara, tolong kami. Saya pernah gagal, saya pernah emosi, hancur saudara. Aduh, sedih sekali. Coba kembali yang BIS, itu bagus. Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Saudara, di dalam ilmu manajemen, ya, ada sebuah keharusan dan itu peraturan dalam operasi. Semua yang melayani orang, ya, dari pelayan toko, ya, pelayan hotel, pelayan restoran, sampai pelayan-pelayan di semua apartemen ada resepsionis, sampai supir-supir taksi, ini wajib. Sampai semua awak pesawat wajib. Wajib apa? Wajib tersenyum dalam kondisi apapun juga. Senyum. Saudara, siapa pernah ngalami? Ya, saya baca lagi ya, yang bahasa Indonesia sehari-hari. Kain atau kita semua, jika engkau berbuat baik, Kain, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk. Saya percaya semua kita pernah ngalami ini. Ya, apa itu? Ketika kita sedang nggak enak hati, sedang marah pada seseorang, atau pokoknya nggak enak, sedang buntet pikiran ini, sedang galau, aduh. Dan saudara masuk ke sebuah toko, ya, atau saudara masuk ke sebuah gerai, ya, pokoknya ketemu orang, ya. Tiba-tiba orang itu ramah, senyum, cara melayani, menerima kita. Tolong jawab pertanyaan saya. Sejengkel-jengkelnya hati kita dengan orang lain atau dengan keadaan apa saja. Kalau dapat senyuman dari orang yang kita nggak kenal dan orang ini mau melayani kita, kira-kira timbul rasa apa di hati ini? Itu kira-kira sekian puluh persen ketegangan emosi kita turun. Serius. Saudara, ini penting sekali. Ini luar biasa. Izinkan saya mengatakan ini walaupun tidak semua pernah mengalami. Seperti saudara tahu, saya terbang terus, ya, minimal itu 2 hari sekali dalam setahun saya itu hak terbang, saudara. Nah, di antara semua pesawat yang saya pernah naiki, saya belum pernah ketemu seperti awak kabinnya Singapore Airlines. Selalu senyum. Nah, di Indonesia juga, Garuda Indonesia, di antara semua pesawat yang ada di Indonesia, sebut namanya apa saja, itu awak kabin dari Garuda Indonesia itu wajib senyum. Yang lain tidak, nggak tahu bedanya di mana ya, kenapa? Bayangkan orang sudah capek, perjalanan jauh, terus dilayani yang mukanya jutek misalnya, maafnya, nggak menyenangkan, ya tambah capek. Nah, Garuda Indonesia tidak, Singapura Airlines tidak, selalu senyum. Bahkan saya pernah melihat loh, ada penumpang nggak tahu kok bisa sekurang ajar itu, marah-marah, maki-maki kepada awak kabin. Tapi yang Singapura Airlines dan Garuda tetap senyum, dengan tenang melayani. Wah, itu luar biasa. Nah, maka itu berapa tahun ini kan saya sering mengajar. Setan itu nggak usah didoakan untuk pergi. Setan tuh nggak usah diusir, ditengking, nggak usah. Kalau kita selalu senyum, setan yang kelepek-kelepek. Percaya itu. Saya ulangi ya. Saya ngalami masalahnya. Kalau kita digoda setan, kalau kita diganggu emosi kita, kalau kita sedang dibuat ingin marah atau macam-macam, ya, ayo mama-mama yang seringkali gak sabaran dengan anak-anak, bertobat kamu mama. Ya, guru-guru, pendidik, siapa saja, ya,
Mungkin juga, maaf, ada ibu bapak petugas, kadang-kadang melihat warga binaan ini, jengkelkan sekali, senyum. Ternyata setan itu kalau diberi senyum, mereka yang kelepek-kelepek. Berarti setan nggak terima untuk kita senyum. Kenapa nggak terima? Karena kalau mereka goda, lalu kita senyum, itu ngeledek dia justru. Betul nggak? Kita ngeledek. Maaf ini, pernah lihat anak-anak kecil komen, itu maknanya maaf. Nah, ketika setan kita senyumi, itu buat mereka sangat menyakitkan hati mereka. Wih, keren sekali. Senyum saja, iya betul, kelepek-kelepek. Nah, iya setuju, setan diempaskan saja. Kembali ke tempatnya sana. Wah, senyum itu luar biasa kuasanya. Kembali ke ayat 7. Dosa itu sudah nunggu kamu Kain di depan pintu. Ya. Oke, saya baca lagi BIS-nya. Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa itu hendak menguasai dirimu, Kain. Tetapi engkau harus mengalahkannya. Nah, coba yang ada kata pintu hati itu. Ya, TL juga ada ya. Dan jika engkau tidak berbuat baik, ya, bukankah akan ada tengadah? Ya, susah bacanya. Nunu kan harus keluar yang TSI aja. Itu AYT atau TB. Bapak mau lihat yang pintu. Apakah kamu tidak akan berseri, tersenyum jika engkau berbuat baik? Tetapi Kain, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Lalu situasi si setan itu sangat menggoda kita. Nah saudara, ilustrasi begini. Kalau tengah malam, ada orang gedor-gedor pintu saudara, pintu kita. Setelah kita cek, kita intip, wih, ini pencuri, saudara, depan pintu. Maaf. Orang yang punya penguasaan diri tidak akan mengizinkan si pencuri itu masuk, gak tahu pencuri. Tapi orang yang tidak punya penguasaan diri, orang yang dikuasai panas hati, nggak terima itu, nggak terima. Itu artinya ada orang terbodoh sedunia. Sudah tahu pencuri, ketok-ketok kok dibukain pintu, goblok. Ampun dah orang kayak begini. Nah, ternyata itu banyak terjadi. Aduh. Ini ada komen dari Denpasar. Orang dengan gangguan jiwa saja nggak ada yang berani ganggu kok Pak. Betul. Nah ini Jeki ini kerjaannya ngurusin ODGJ itu. Benar. Nah maka itu sebelum dosa kita setujui, catat. Sebelum kita menyetujui dosa, ternyata ayat 7 kejadian 4 ini, dosa itu sopan juga loh. Maaf ya, loh sopan di mana? Dia akan ngetok pintu, masih di depan pintu. Nggak berani nerobos. Dosa itu sopan, nunggu kita yang buka pintu baru dia masuk. Oh Tuhan, ampuni kami ini, kami yang bodoh. Jadi kalau dosa aja sopan, sebelum masuk ngintip dulu di depan pintu. Maka kalau dia bisa masuk, yang goblok ya kita dong. Yang bukain pintu tadi. Nah itu dia. Orang-orang sombong biasanya sulit punya penguasaan diri. Ya karena sombongnya itu. Nggak terima aku nggak terima. Nah itu dia. Tapi orang yang rendah hati, lebih mungkin penguasaan dirinya itu kuat. Ayo mulai hari ini masing-masing. Ya ada dari Brisbane. Senyum itu membuat hati nyaman. Untuk yang disenyumi. Dan juga bagi yang tersenyum. Betul kalau dia. Betul. Karena waktu kita senyum, saudara, kita tuh mengeluarkan
ya adrenalin, serotonin, apalagi yang bagus waktu senyum. Serius, senyum itu luar biasa. Bahkan ya kita belajar. Makasih Claudine. Anjing. Hewan satu ini luar biasa. Serius. Hewan yang satu ini luar biasa. Dia tahu suasana hati kita. Misalnya, hati kita lagi marah. Terus anjing ini datang. Terus kita pura-pura senyum. Saudara catat. Enggak akan dia berani dekat. Sebab senyum yang kita tampilkan itu senyum palsu. Anjing aja tahu. Luar biasa. Jadi kalau kita senyum, yang kita beri senyum itu nyaman. Tapi kita sendiri dapat berkat. Ada hal positif yang keluar dari hati kita. Maka itu yang sulit menguasai diri. Hari ini terima firman. Buah roh tadi ada 9. Terima Roh Kudus. Terima firman. Karena firman itu roh. Wah, kalau firman menguasai kita, emosi itu reda. Saudara, kalau ada orang, ya, wow, ini dari Denpasar, itu dia kuncinya. Akhirnya barusan keluar dari hikmat, rendah hati. Karena kalau gak rendah hati sampai mati gak bisa taat, betul. Orang sombong itu kan karena merasa nilai harga dirinya tinggi. Dia lupa kalau dia bisa jadi mayat dan bau busuk. Dia lupa. Maka itu orang yang angkuh, orang yang sombong. Dia terlalu sadar siapa dirinya. Susah merendahkan diri. Nah, orang-orang itu pasti jadi membernya setan. Kenapa? Karena sefrekuensi dengan si kunyuk itu. Kalau rendah hati, setan enggak. Karena dengar beberapa tahun yang lalu, saya mengajar kitab Yakobus 4, setan itu enggak bisa jongkok. Serius, enggak bisa jongkok dia. Karena dia pusnya tinggi. Begitu kalau ada orang merendahkan diri, sampai serata tanah. Setan itu enggak bisa ngambil, karena dia enggak bisa jongkok. Bisa bayangkan ya. Betul itu. Woi, luar biasa ini kuncinya. Ya udah. Oke ya. Jadi firman harus kita simpan di hidup kita. Buah roh itu akan nyata, akan nyata. Jadi lagi sekali untuk kita yang jauh memiliki kuasa penguasaan diri, hari ini nggak usah doa puasa, doa pagi, doa siang nggak perlu. Terima firman. Simpan firman karena dia biji. Ditanam di daging tanah ini. Wah, luar biasa hasilnya. Oke, sebelum kita akhiri. Filipus kenapa milih tema ini? Coba kita lihat ini. Ada Pak Filipus? Loh, ada enggak? Ya, Pak. Ya, kenapa milih tema ini? Ya, saya memilih tema ini kemarin itu saya baca satu ada apa namanya status di WA itu butterfly effect gitu ya. Itu luar biasa. Padahal hanya hal kecil itu akan berpengaruh besar sekali kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Itu ya, ini mohon maaf saudara-saudaraku yang di lapas maupun di rutan maupun dimanapun ya. Kalau mungkin saat kita punya sendal atau ada pasta gigi atau ada sabun, terus teman kita tidak sengaja memakai atau meminjam tidak bilang-bilang, apa yang harus kita lakukan? Itu kan. Jangan kita marah. Kalau saran dari butterfly effect ini tadi, jangan kita marah. Karena kalau kita marah, kamu itu ngambil pasta gigi ndak izin, kamu itu pinjam sendal ndak izin, gitu ya. Itu nanti akan berdampak. Dan tadi sudah dikatakan,
kita bisa menang kalau ada firman di dalam hati kita, ya. Amin. Jadi Papa sudah apa namanya, sudah tekankan, tanamkan firman itu karena firman Tuhan itu tidak pernah kembali kosong. Ada di kitab Yesaya. Jadi setiap firman yang kita terima itu akan selalu mengingatkan kita. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan itu semuanya gratis, Saudara. Ya, Roh Kudus itu gratis. Amin. Jadi kalau ada Gratis. yang Betul. eh, jadi kalau ada yang hamba Tuhan datang katanya mau beli Roh Kudus, jangan mau ya. Roh Kudus itu diberikan kepada kita gratis. Firman Tuhan itu diberikan kepada kita gratis juga. Dan firman itu akan tertanam di dalam hati kita, menguasai kita, kita dikuasai firman, dosa itu hanya berjalan berkeliling aja gitu loh. Dia tidak akan berani masuk karena ada firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi belajar ya saudara-saudaraku, baik yang di Phil, lapas bisa maupun di dibacakan nggak rutan, artikel? Phil, bisa dibacakan ya. nggak artikel efek kupu-kupu itu apa? Ada artikelnya nggak? Bisa nggak dibaca? Nggak ada Pak, saya Oh, belum ambil ya. Jadi ya coba itu ambil. hanya satu kejadian kecil aja gitu loh ya. Dia marah karena anaknya apa namanya menjatuhkan jam tangannya. Ya, dari jam tangan itu semua akhirnya ke istrinya, ke anaknya, ke temannya, wah, semua akhirnya semuanya kena. Padahal jika si suami ini nggak marah, oh ya nggak apa-apa jam tangan nanti kan bisa dibetulkan atau beli lagi gitu ya. Itu mungkin akan selesai di situ, tidak akan kemana-mana. Jadi kalau kita di lapas maupun di rutan ada teman kita bersalah kepada kita mungkin tidak sengaja nyentuh kita ya sudahlah gitu ya, ya sudah kita menerima apa namanya apa yang sedang dilakukan mungkin nggak sengaja gitu ya, jadi jangan sampai berefek marah kita marah ke teman kita nanti teman kita marah ke yang lainnya akhirnya beruntut dah jadinya rame semuanya gitu ya. Kalau ke apa namanya eh, kedamaian, kalau kita ingin disebut anak-anak Tuhan, kemarin Papa sudah katakan, jadilah pembawa damai. Ya, jadilah pembawa damai di Matius 5 ayat 9 itu, kalau kita membawa damai, kita akan disebut anak-anak Tuhan. Ya, bagi saudara-saudaraku yang di lapas maupun di rutan, kuasai diri. Ya, Haleluya. kalau mendengar berita-berita di luar, oh keluargamu begini. Kalau itu hanya sebuah gosip, jangan percaya ya karena itu nanti menghilangkan damai sejahtera kita. Datang saja pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Tuhan, bagaimana saya harus bersikap? Karena semuanya itu tadi kuncinya satu, taat. Kalau kita taat Amin. akan firman Tuhan, kita bisa menguasai diri, maka damai sejahtera itu akan menguasai kita. Itu Ya. ya. Baik, Nah itu ini Pak. ada tulisan dikirimi Christopher. Butterfly effect atau efek kupu-kupu adalah konsep dalam teori kekacauan yang menyatakan bahwa perubahan kecil dalam suatu sistem dapat menghasilkan perbedaan besar di kemudian hari. Definisi sederhana. Efek kupu-kupu adalah fenomena di mana suatu kejadian kecil seperti kepakan sayap kupu-kupu di Brasil dapat menyebabkan perubahan besar seperti tornado di Texas. Ini kan aneh. Brasil, Texas itu berapa ribu kilometer. Asal-usulnya. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Edward Lorenz, seorang ahli meteorologi pada tahun 60-an. Ia menemukan bahwa perubahan sangat kecil dalam data input model cuacanya menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Menunjukkan bahwa sistem cuaca sangat sensitif terhadap kondisi awal. Aplikasinya, efek ini tidak hanya berlaku di cuaca, tetapi juga di berbagai bidang lain. Ekonomi, keputusan finansial kecil bisa memicu krisis besar. Sejarah, kejadian kecil bisa mengubah jalannya sejarah. Dalam kehidupan pribadi, satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang. Nah, inti dari butterfly effect sistem apa? Kom ini apa? Oke ya, nanti cari sendiri. Makasih Kristo.
Nah jelas ya, berbahagialah kita. Hari ini semua kita harus memiliki penguasaan diri. Terima kasih Bapak, dapatnya gratis dari Bapak di surga. Puji Tuhan. Ingat ya, kalau semua kita punya kuasa penguasaan diri, ingat tadi, semua kantor polisi jadi kafe, semua gedung pengadilan jadi mall, dan semua LP rutan semua jadi hotel. Haleluya. Ada damai di bumi karena nggak ada keributan lagi. Semua kita saling mengampuni, memaafkan. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat jadi pemenang. Haleluya. Ya,